Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatala Rehan, Stambuk 040 2020 0509. Ini adalah video tugas dari mata kuliah Kriminologi dan Viktimologi kelas C17. Soal yang pertama, apa yang dipahami dengan kenakalan remaja atau anak? Juvenil bahasa Latin dari juvenilis, yang artinya anak-anak atau remaja. Delinquent bahasa Latin dari delinquere, yang artinya terabaikan, sehingga dapat menimbulkan kejahatan, kenakalan, antisosial, tindakan kriminal, dan lain sebagainya. Jadi, kenakalan remaja atau juvenile delinquency adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, gejala sakit atau patologis secara sosial pada anak-anak atau remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Soal nomor 2, uraikan pembagian tingkatan kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan biasa seperti berkelahi, keluyuran, bolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit. Yang kedua, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin. Yang ketiga, kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkotika, hubungan seks di luar nikah, pemerkosaan, dan lain-lain. Soal nomor 3, apakah yang menjadi faktor-faktor kenakalan anak atau remaja? Yang pertama, faktor keluarga. Keluarga yang tidak harmonis, karena sering terjadi KDRT dalam keluarga tersebut, sehingga anak merasa terabaikan, sehingga merasa juga kurang kasih sayang dari orang tuanya, karena orang tuanya yang sibuk bertengkar terus. Kemudian terbiasa dimanja atau dididik terlalu keras. Anak-anak yang terbiasa dimanja akan merasa berbuat semaunya. Segala yang diinginkan harus ada, harus terwujud. Di sini orang tua berperan untuk melakukan edukasi terhadap anaknya sebaik mungkin. Atau dididik terlalu keras. Seorang anak juga tidak baik jika dididik terlalu keras oleh orang tuanya, sehingga anak merasa tertekan dan menjadi pemicu melakukan pemberontakan di luar sana. Di sini lagi-lagi orang tua punya peran untuk memberikan edukasi dan membimbing anak sebaik mungkin. Yang kedua, faktor religi. Setiap orang tua wajib memberikan anak-anaknya pendidikan agama. Dari pendidikan agama lah anak-anak akan mendapatkan etika serta moral yang mana nantinya akan bermanfaat dalam kehidupannya. Yang ketiga, faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang kekurangan dapat membuat anak remaja bertindak nakal dan melakukan tindakan kriminal seperti pencurian. Remaja dengan kelebihan ekonomi dapat berbuat kenakalan juga. Hal ini disebabkan oleh faktor dimanja, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, membuat remaja berbuat semaunya. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan pergaulan. Remaja yang tidak dibimbing dengan baik oleh orang tuanya di rumah akan mengikuti teman di pergaulannya. Nah, oleh karena itu, pergaulan remaja harus benar-benar diperhatikan oleh orang tua. Lingkungan tempat tinggal. Jika lingkungan tempat tinggal banyak pelaku buruk seperti mabuk-mabukan, judi, pencurian, narkoba, dan lain-lain, bisa jadi remaja ini akan terpengaruhi. Nah, dan faktor yang terakhir di sini, faktor perkembangan teknologi dan informasi. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi dan informasi pada saat ini sangatlah bermanfaat bagi kita, apalagi di masa pandemi seperti saat ini.
Tetapi orang tua tetap harus mengawasi anak-anak mereka karena dapat menimbulkan tindakan kenakalan pada anak, seperti anak-anak mengakses konten-konten dewasa yang sebenarnya tidak boleh diakses oleh mereka. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan faktor endogen dan faktor eksogen penyebab terjadinya kenakalan anak atau remaja? Faktor endogen ialah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain cacat yang bersifat biologis dan psikis, perkembangan kepribadian dan intelijensi yang terhambat sehingga tidak menghayati norma-norma yang berlaku. Faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar dari anak yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.